Berjumpa lagi dengan Paduma Ratana. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 8 bab 1, masa membabarkan Dhamma Sang Buddha pada tahun pertama. Kita mulai ya. Setelah mencapai penerangan sempurna, untuk pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Mahanama, Badia, Wapa, dan Asaji. Sang Buddha membabarkan Dhamma atas permintaan Brahma Sampati karena mengetahui bahwa Sang Buddha ragu ada makhluk yang mampu atau tidak untuk mendengarkan dhammanya, mengingat bahasa yang digunakan itu terlalu analitis. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat, Sang Buddha mulai menyampaikan dhammanya yang pertama yang dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta, yang artinya khotbah pemutaran roda Dhamma. Isi khotbah tersebut adalah tentang 4 kesunyataan mulia yang terdiri dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Setelah Buddha selesai menyampaikan khotbah, Kondana memperoleh mata Dhamma, yaitu mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna. Kondana mendapatkan gelar Anna atau Anya, sehingga dia disebut sebagai Anya Kondanya. Disebut demikian karena dia tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran dari ajaran Sang Buddha. Setelah mendapat gelar tersebut, Anya Kondanya menjadi biku pertama yang ditabiskan dengan ucapan Ehibiku, yang artinya mari biku. 2 hari setelah itu, Wapa dan Badia memperoleh mata Dhamma dan ditabiskan dengan ucapan Ehibiku. 2 hari kemudian, Mahanama dan Asaji juga memperoleh mata Dhamma dan ditabiskan menjadi biku dengan mengucapkan Ehibiku. 5 hari setelah memberikan khotbah pertama, Sang Buddha menyampaikan khotbah yang kedua dengan judul Anatta Lakkhana Sutta. Inti khotbah kedua ini adalah tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda, bahwasanya sesungguhnya adalah tidak kekal dan selalu mengalami perubahan. 5 kelompok kehidupan atau pancakanda itu terdiri dari rupa atau nama atau batin dan jasmani, wedana perasaan, sanya pengalaman atau pencerapan, sankara bentuk-bentuk pikiran, winyana kesadaran. Sewaktu kelima biku tersebut merenungkan khotbah kedua Sang Buddha ini, mereka mampu membersihkan pikirannya dari kekotoran batin dan kemelekatan, dan selanjutnya mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Khotbah ketiga dinamakan dengan Aditta Pariyaya Sutta. Sutta ini adalah membahas tentang semua dalam keadaan terbakar, yang dapat diringkas sebagai berikut. Semua dalam keadaan berkobar, oh para biku. Apakah, oh para biku yang terbakar? Mata dalam keadaan terbakar, bentuk dalam keadaan terbakar, kesadaran mata dalam keadaan terbakar, sentuhan mata dalam keadaan terbakar, perasaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan atau menyakitkan maupun tidak menyakitkan, timbul dari sentuhan mata dalam keadaan terbakar. Oleh apakah dinyalakan? Aku menyatakan dengan api nafsu keinginan, kebencian, ketidaktahuan, kelahiran, kesakitan, dan keputusasaan, ia yang dinyalakan. Setelah 5 pertapa, selanjutnya Sang Buddha mengajarkan dhammanya kepada seorang pemuda yang bernama Yasa. Yasa adalah seorang anak pedagang kaya raya seperti halnya Pangeran Siddhartha. Dia juga memiliki 3 buah istana dan hidup penuh dengan kemewahan serta dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Yasa meninggalkan kehidupan yang mewah pada waktu tengah malam setelah melihat para pelayannya tidur dengan pulas.
Yasa menemui Sang Buddha lalu memberikan hormat dan duduk di sampingnya. Sang Buddha membabarkan Dhamma dengan judul Anupumbhikata, yaitu uraian mengenai pentingnya berdana, hidup melaksanakan sila, lahir di surga sebagai akibat berbuat baik, menahan nafsu keinginan, serta 4 kesunyataan mulia. Yasa kemudian memperoleh tingkat kesucian arahat ketika Sang Buddha mengulang khotbah tersebut kepada ayahnya, yaitu ayah Yasa. Masa menyebarkan Dhamma. Pada suatu hari, Sang Buddha memanggil murid-muridnya yang berjumlah 60 arahat dan berkata, "Aku telah terbebas dari semua ikatan. Oh para biku, demikian dengan kalian semua. Sekarang, kalian harus mengembara demi keselamatan dan kesejahteraan orang banyak. Jangan pergi berduaan ke tempat yang sama. Khotbahkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya." Kemudian ke-60 biku arahat oleh Sang Buddha diperkenankan juga untuk menabiskan biku yang baru dengan mengucapkan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, yang artinya aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Dalam kesempatan yang sama, Sang Buddha ketika dalam perjalanan dari Uruvela menuju ke Benares bertemu dengan 30 pemuda, yang diantaranya 29 telah menikah dan 1 orang belum menikah. Ke-30 pemuda tersebut menemui Sang Buddha dan memohon ditabiskan untuk menjadi seorang biku. Sebelum ditabiskan menjadi biku, terlebih dahulu Sang Buddha mengajarkan Dhamma tentang 4 kesunyataan mulia dan Anupumbhikata. Buddha membabarkan Dhamma selama 45 tahun, dimulai dari usia 35 tahun setelah mencapai penerangan sempurna hingga usia 80 tahun. Sepanjang tahun tersebut, beliau berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan Dhamma kepada manusia dan para dewa. Nah, di mana Sang Buddha mengajarkan Dhamma? Yang pertama, Sang Buddha berdiam di Benares setelah menyampaikan khotbah pertama kepada 5 orang pertapa. Khotbah ini dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan Aditta Pariyaya Sutta. Sang Buddha pada tahun pertama melaksanakan masa wasa atau berdiam di tempat tertentu di musim penghujan di Taman Rusa Isipatana dan menerima 5 pertapa sebagai siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Buddha mendirikan Sangha Biku dan lengkaplah 3 perlindungan. Itulah kejadian atau peristiwa penting yang terjadi pada tahun pertama pada saat Buddha menyebarkan Dhammanya. Nah, itu saja yang dapat Paduma berikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk kalian semua.